Harapan besar Emiliano Martinez untuk memperkuat Manchester United pada bursa transfer musim panas 2025 ini akhirnya pupus. Kiper andalan Aston Villa tersebut dilaporkan menghabiskan hari terakhir bursa transfer dengan penuh harap menunggu kepastian kepindahannya. Namun takdir berkata lain. Setan Merah justru memutuskan merekrut Senne Lammens dari Royal Antwerp sebagai pilihan utama mereka. Kondisi ini memaksa Martinez menerima realita pahit bahwa ia harus tetap berseragam Villa. Hal ini menambah kisah luka yang dialami Martinez selama karir sepak bolanya. Padahal, di musim lalu Martinez tampak melambaikan tangan perpisahan kepada para penggemar di Villa Park setelah Aston Villa mengalahkan Tottenham 2-0 dalam laga kandang terakhir mereka. Kiper peraih Piala Dunia itu menitikkan air mata setelah peluit panjang berbunyi saat meninggalkan lapangan. Pemenang gelar Piala Dunia dan kiper terbaik di dunia FIFA dan France Football, namun tidak ada klub besar Eropa yang ingin meminangnya. Yang dimana, kiper sekelas Neuer atau Courtois pun tidak pernah memenangkan gelar tersebut. Bukan pujian yang didapat, melainkan rasa benci yang ia terima. Inilah kisah Emiliano Martinez, penjahat terbesar dalam sepak bola. Pria yang mengubah adu penalti menjadi perang mental, dan menjadikan clean sheet sebagai masalah kebanggaan, bukan sekedar strategi. Awal karir, meninggalkan rumah demi impian. Ini adalah kisah seorang anak laki-laki dari Mar del Plata, Argentina, yang melakukan lompatan melintasi samudra, menghabiskan bertahun-tahun dalam bayang-bayang, dan akhirnya muncul ke permukaan. Bukan hanya sebagai penjaga gawang, tetapi juga sebagai ahli dalam permainan yang tak terlihat. Seseorang yang beroperasi, tidak hanya dengan sarung tangannya tetapi juga dengan kata-katanya, kehadirannya dan keberaniannya yang luar biasa. Martinez bercerita dirinya bukan orang berada dan lahir dalam keluarga yang ekonominya pas-pasan. Membuat keputusan pindah pada usia muda tidak mudah, apalagi meninggalkan keluarga yang kesulitan ekonomi, namun Martinez mengikuti kata hatinya. Dalam pikiran saya, tidak mungkin saya akan meninggalkan keluarga saya. Itu bukan latar belakang yang buruk. Tetapi keluarga saya banyak kesulitan dalam hal keuangan, cerita Martinez. Ketika agen saya menelepon dengan tawaran untuk menandatangani kontrak dengan Arsenal, saya melihat saudara lelaki dan ibu saya menangis, mengatakan, "Tolong jangan pergi." Tapi saya juga melihat ayah saya menangis larut malam karena dia tidak bisa membayar tagihan. Saya harus berani pada saat itu, karena saya berkata ya untuk mereka. Saya ingat hari ketika saya dan kakak saya makan dan bukan ibu dan ayah saya. Saya tahu persis apa yang telah mereka alami. Saya tinggal di Buenos Aires dan saya hanya akan melihat mereka 2 kali sebulan ketika saya bepergian. Karena mereka tidak mampu membeli bensin untuk pergi dan melihat saya bermain. Saya tahu apa yang mereka lakukan bagi saya untuk mencapai puncak, tutur Martinez. 10 tahun tanpa kejelasan di Arsenal. Selama hampir 1 dekade, Emiliano Martinez adalah nama yang terlupakan dan hanya berstatus pemain cadangan profesional di Arsenal. Direkrut saat remaja, ia terus dipinjamkan ke klub-klub kecil seperti Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, dan Reading. Dan hanya memainkan 56 pertandingan di 7 klub berbeda, menunggu kesempatan langka untuk membuktikan diri. Namun selama bertahun-tahun kesempatan itu tak kunjung datang. Ia hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan saat kiper lain datang silih berganti. Tak pernah mampu mengukuhkan dirinya sebagai kiper pilihan utama di Arsenal. Ia pernah berkata dalam sebuah wawancara, "Saya sering menangis di malam hari, bukan karena menyesal, tetapi karena saya tahu saya bisa lebih. Saya hanya butuh waktu dan kepercayaan." Di tahun keduanya bersama Arsenal, Emi dipinjamkan ke Rotherham United. Di sana, dia bermain sangat bagus dan berpeluang menjadi pilihan utama di skuad Arsenal, karena di saat bersamaan Szczesny dan Ospina mengalami cedera serius. Namun harapannya pun harus kandas, karena Petr Cech mengejutkan semua orang dengan bergabung dengan Arsenal dari rival mereka Chelsea. Musim demi musim berlalu dengan cepat, Emi diprediksi akan menjadi pilihan utama Arsenal saat Petr Cech pensiun. Namun kenyataannya demikian, Arsenal yang saat itu dinahkodai oleh Unai Emery lebih memilih mendatangkan Bernd Leno dengan harga 22 juta euro. Di usianya yang sudah 27 tahun, Emi tahu bahwa ia harus memaksakan sesuatu untuk terjadi. Menjadi pemain terlama di klub,
Dengan 10 tahun pengalaman meskipun hampir tidak pernah bermain untuk mereka dan memiliki gaji 4 kali lebih kecil dari pemain baru, sudah waktunya untuk bertindak. Namun pada tahun 2020, takdir berkata lain. Arsenal saat itu dinahkodai oleh Arteta, dan cedera Ben Leno memberi Martinez kesempatan untuk menebus kesalahannya. Dan ketika momen itu tiba, ia memanfaatkannya dengan sepenuh hati. Di dunia pasca pandemi di mana stadion-stadion kosong menggema di setiap suara Martinez terdengar memandu pertahanan Arsenal, memimpin dari kotak penaltinya. Ia membantu Arsenal mengangkat Piala FA musim itu, menampilkan serangkaian penampilan yang akhirnya menarik perhatian dunia sepak bola. Namun di saat Leno kembali dari cedera, dan Arsenal mungkin dibutakan oleh loyalitas mereka sendiri kepada kiper Jerman itu, rela melepaskan Martinez. Ultimatum terakhir telah ditetapkan, saya tidak akan berhenti sampai saya mendapatkannya, dan jika saya tidak bermain untuk Arsenal, maka jelas saya akan pindah. Perubahan pribadinya sangat jelas. Keputusan yang mungkin akan mereka sesali. Awal baru, Aston Villa. Aston Villa, klub yang mencari stabilitas di Liga Primer, langsung bereaksi. Mereka merekrut Martinez seharga 20 juta pounds pada musim panas 2020, yang pada saat itu tampak seperti sebuah perjudian. Karena terlepas dari aksi heroiknya, ia adalah seorang kiper yang telah menghabiskan sebagian besar karirnya di bangku cadangan. Namun Martinez adalah seorang pria yang memiliki misi. Penampilannya untuk Aston Villa luar biasa. Di usianya yang ke-28 tahun, Emi memainkan satu musim penuh pertama dalam karirnya. Clean sheet demi clean sheet pun terjadi. Dan tak lama kemudian, dia disebut-sebut setara dengan para kiper elit di Liga Primer. Namun bukan hanya kemampuannya untuk menghentikan tembakan yang membuatnya menonjol. Ada sesuatu yang jauh lebih sulit dipahami, yaitu keunggulan psikologisnya. Pemanggilan ke timnas Argentina, sebuah mimpi yang terwujud. Terlepas dari semua prestasi klubnya, ada satu mimpi yang telah lama luput dari perhatian Martinez selama bertahun-tahun. Bermain untuk timnas senior Argentina. Di negara di mana kiper seringkali dibayang-bayangi oleh penyerang yang memukau dan gelandang yang kreatif, Martinez telah menunggu dengan sabar momennya. Dan ketika momen itu tiba, ia tidak hanya mengambilnya, ia memilikinya. Pada tahun 2021, ia dipanggil ke dalam skuad Argentina untuk Copa America. Dan disinilah, di panggung terbesar dalam karirnya, bakat sejati Martinez menjadi nyata. Argentina belum pernah memenangkan trofi internasional sejak 1993. Tekanannya besar sekali, taruhannya lebih tinggi dari sebelumnya, namun Martinez, jauh dari kata kebanjungan, ia justru berkembang di dalamnya. Permainan pikiran dimulai, Kolombia Juli 2021. Adegan telah ditentukan, semifinal Copa America, Argentina versus Kolombia. Malam itu, tekanannya terasa nyata, beban ekspektasi terasa berat. Pertandingan berlanjut hingga adu penalti, dan saat Martinez melangkah di antara tiang gawang, ia bukan hanya ada di sana untuk menyelamatkan tembakan. Ia ada di sana untuk memenangkan pertarungan mental. Saat para pemain Kolombia maju untuk mengeksekusi penalti, Martinez mulai bekerja. Martinez memperkenalkan dirinya kepada dunia. Ia tidak hanya berdiri diam di sana, menunggu bola datang kepadanya. Ia berbicara, mengejek, memprovokasi, dan merasuki pikiran mereka. Kalian gugup, katanya kepada Yeremina. Saya bisa melihatnya, kalian akan gagal. Dan benar, ia pun gagal. Ini bukan sekedar menjaga gawang, ini adalah perang psikologis. Martinez telah mengubah adu penalti menjadi adu kegugupan, dan ia adalah dalangnya yang mengendalikan segalanya. Ia menyelamatkan 3 penalti malam itu, membawa Argentina ke final di mana kemudian mereka mengalahkan Brazil dan mengangkat trofi Copa America. Trash talk dan seni provokasi. Apa yang dilakukan Martinez di semifinal itu bukanlah sebuah spontanitas. Itu adalah puncak dari pemahamannya selama bertahun-tahun tentang sisi mental sepak bola. Ia tahu bahwa penjaga gawang, lebih dari pemain lain, memiliki kekuatan untuk mengganggu irama pertandingan. Dan ia tidak takut menggunakan kekuatan itu. Bagi Martinez, provokasi bukan sekedar soal keberanian, ini adalah tentang memecah konsentrasi lawan. Ini adalah tentang membuat mereka meragukan diri sendiri dalam sepersekian detik sebelum melepaskan tembakan. Di saat-saat seperti itu, ketika tekanan berada di titik tertinggi, sepatah kata,
Gestur bahkan tatapan mata saja sudah cukup untuk membalikan keadaan. Dan Martinez telah menyempurnakan seni itu menjadi kebiasaannya saat adu penalti, komunikasinya yang konstan dengan para pertahan, atau caranya menahan bola lebih lama untuk membuang waktu. Semua yang ia lakukan dirancang untuk merasuki pikiran lawan. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan tembakan, ini tentang mengendalikan naratif. Dan dia mengenalkan satu peraturan yang tidak banyak orang tahu, bahwa seorang penjaga gawang bisa mendapatkan kartu merah dalam adu penalti, tetapi tidak bisa diusir dari lapangan. Pahlawan Piala Dunia Argentina, puncak karirnya. Pada tahun 2022, perjalanan Martinez mencapai puncaknya. Piala Dunia di Qatar menjadi ujian terberatnya. Bagi Argentina, tekanannya luar biasa. Inilah kesempatan mereka untuk akhirnya memberi Lionel Messi Piala Dunia yang selalu luput darinya sepanjang karirnya. Dan bagi Martinez, inilah momen untuk mengukuhkan legasinya. Sepanjang turnamen, kehadiran Martinez sangat terasa. Di perempat final melawan Belanda, pertandingan kembali berlanjut hingga adu penalti, dan sekali lagi, Martinez tampil gemilang. Ia menyelamatkan 2 penalti, membawa Argentina ke semifinal, namun momen terbaiknya terjadi di final. Argentina versus Prancis, panggung terbesar dunia sepak bola. Pertandingan itu bagaikan roller coaster penuh emosi, dengan kedua tim saling silih berganti menyerang. Namun ketika peluit akhir dibunyikan setelah perpanjangan waktu, skor imbang. Penentuan harus ditentukan melalui adu penalti, dan inilah panggung utama untuk Martinez. Seperti yang telah sering ia lakukan sebelumnya, Martinez menggunakan segala trik yang ada. Ia berdansa-dansa di garis gawang, mengejek para pemain Prancis, membuang bola untuk menunda tembakan mereka. Ia menyelamatkan penalti Kingsley Coman, dan ketika Aurelien Tchouameni maju sebagai penyerang, ia runtuh di bawah tekanan, melepaskan tembakan yang melebar. Argentina adalah juara dunia dan Martinez adalah pahlawan mereka. Selebrasi kontroversial Martinez. Meskipun disebut sebagai pahlawan Argentina, banyak penikmat sepak bola membenci dirinya dikarenakan selebrasi kontroversial yang dia lakukan. Ia dianggap melakukan selebrasi berbau mesum ketika baru menerima trofi sarung tangan. Ia meletakkan trofi di sekitar kemaluan dan melakukan gerakan yang tak senonoh. Meskipun demikian, kiper yang akrab disapa Dibu Martinez itu memiliki pembelaan. Saya melakukannya karena pendukung Prancis mencemooh saya. Kebanggaan tidak menyertai saya, jelasnya menurut Marca. Bukan hanya itu, Martinez terkampak kamera menggendong boneka bermuka Mbappe ketika melakukan konvoi kemenangan di Buenos Aires. Hal ini menyebabkan Presiden sepak bola Prancis melayangkan surat keluhan resmi kepada Presiden sepak bola Argentina atau selebrasi yang dilakukan oleh Martinez. Emiliano Martinez lebih dari sekedar penjaga gawang, ia adalah pengganggu, ahli perang psikologis, seorang pemain yang memahami bahwa sepak bola dimainkan di dalam pikiran seperti halnya di lapangan. Ia telah mengubah ejekan menjadi sebuah bentuk seni, menggunakannya bukan hanya untuk menghibur tetapi juga untuk menang. Di dunia di mana data dan analisis sering mendominasi percakapan, Martinez adalah pengingat bahwa terkadang permainan lebih dari sekedar angka, ini tentang momen. Dan Martinez menguasai momen-momen tersebut. Dari kebangkitannya di Aston Villa hingga kemenangannya bersama Argentina, ia telah menunjukkan bahwa pikiran adalah alat paling ampuh yang dapat dimiliki seorang pemain. Entah ia menyelamatkan penalti atau memecah konsentrasi lawan, Martinez telah membuktikan berkali-kali bahwa dalam sepak bola, seperti halnya dalam hidup, terkadang hanya butuh satu kata untuk mengubah segalanya. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang berapa banyak tembakan yang Anda selamatkan. Ini tentang berapa banyak pikiran yang Anda pecarkan di sepanjang jalan.